Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3041. Pagi berikutnya, setelah sarapan, Charlie mengantar Claire ke rumah tua di kota tua. Menurut Claire, Helen sangat ingin merenovasi rumah tersebut. Dia sangat memerhatikan detail kecil untuk kesempurnaan berapapun biayanya. Di dalam mobil, Claire berkata dengan emosi kepada Charlie, "Klien saya yang kamu temui kemarin, Bibi Dun, saya sudah menyiapkan membuatkannya rencana yang bernilai 2 juta yuan lebih. Harga perbaikan rumah lama itu sebenarnya sudah sangat mahal. Tapi dia terus menyesuaikan rencana kemarin dan langsung menaikkan anggaran menjadi 10 juta. Claire melanjutkan, orang kaya melakukan sesuatu tanpa menghiraukan biayanya. Harga jual sebenarnya rumah ini diperkirakan tidak lebih dari 1 juta. Pemerintah tidak mengizinkan membongkar atau membuat perubahan besar pada eksterior. Dia dengan begitu banyak uang ingin memperbaiki interior. Uang 10 juta hampir dapat membeli jalan itu. Saya benar-benar tidak mengerti." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Mungkin rumah tua ini memiliki arti khusus untuknya. Wajar saja kalau dia mengeluarkan uang untuk perbaikan dengan lebih baik." "Ya," Claire berkata. "Bibi Dun bilang dia ingin pensiun di sini. Tetapi saya mendengar aksennya seperti dia berasal dari East Cliff. Mengapa dia memilih Aurus Hill untuk pensiun?" Claire berkata lagi, "Ngomong-ngomong, putri Bibi Dun tinggal di sini bersamanya." Aksen putrinya juga dari East Cliff. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Faktanya, tinggal di Aurus Hill jauh lebih baik daripada tinggal di East Cliff. Di tempat-tempat seperti East Cliff, musim panas lebih panas daripada di daerah selatan. Musim dingin sangat dingin, dan musim semi dan musim gugur sangat pendek. Setelah Oktober berakhir, musim dingin langsung datang, mulai menghangat di bulan Maret dan April tahun depan. Di East Cliff sangat kering dan angin kencang bertiup sepanjang hari. Ada badai pasir beberapa tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini lebih baik. Tetapi di beberapa daerah masih jauh lebih buruk daripada di selatan. Kamu bisa melihat betapa indahnya Aurus Hill. Di sini udara lembab dan 4 musim yang berbeda." Claire tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lihat, sepertinya kamu sangat akrab dengan East Cliff. Kamu pernah tinggal di East Cliff?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku pergi ke East Cliff membantu klien melihat Feng Shui beberapa waktu lalu?" Klien mengeluh sakit. Faktanya, semakin banyak orang yang pergi ke utara, semakin mereka merindukan selatan. Daerah di timur laut dingin sepanjang tahun, dan orang-orang di sana paling suka dengan Laut Cina Selatan. Claire mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Kondisi cuaca di Aurus Hill memang jauh lebih baik daripada di utara." Setelah selesai berbicara, Claire berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Bibi Dun sepertinya memiliki kesan yang baik tentang kamu. Dia menanyakan kamu, saat dia tahu kamu membantu orang-orang dengan Feng Shui. Dia juga ingin memintamu datang. Kalau kamu punya waktu, tunjukkan pada Bibi Dun. Dia cukup baik." Charlie tidak bisa menahannya. Helen tahu identitas aslinya. Mengapa repot-repot berbicara dengan Claire tentang hal-hal ini? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan santai, "Saya lihat rumahnya kemarin. Feng Shui masih sangat bagus. Tidak perlu melakukan perubahan apapun. Kalau dia ingin menyesuaikannya, dia harus menunggu setelah selesai. Setelah selesai renovasi saya bisa membantu dengan sedikit penyesuaian." "Baiklah." Claire tidak tahu Charlie asal-asalan. Dia mengangguk dan berkata, "Saya akan berbicara dengan Bibi Dun nanti." Charlie mengantar Claire ke gerbang rumah tua. Helen baru saja keluar dari halaman. Melihat Claire turun dari mobil, dia tersenyum dan menyapa, "Hai Claire." Claire tersenyum dan berkata, "Halo, Bibi Dun, saya sudah membuat sedikit penyesuaian rencana terakhir. Silakan lihat nanti." "Baiklah." Helen mengangguk, melambai kepada Charlie yang sedang duduk di dalam mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade,
Kita bertemu lagi. Charlie menurunkan jendela mobil dan berkata sambil tersenyum. Halo, Bibi Dun, ada yang harus saya lakukan. Saya tidak akan keluar dari mobil. Bab 3042. Helen mengangguk dengan cepat dan berkata, tidak apa-apa. Kamu yakin saja Claire aman di sini bersamaku? Charlie mengangguk tapi sedikit bingung. Kemarin Helen memanggil Claire dengan sebutan Nyonya Wilson. Sekarang dia sudah memanggil namanya Claire. Rupanya hubungan keduanya berkembang cukup cepat. Charlie tidak meremehkan karakter Helen. Dia sepertinya sengaja mencoba lebih dekat dengan Claire. Charlie sedikit khawatir. Helen melewatkan sesuatu dan dengan sengaja atau tidak sengaja. Namun Charlie tidak ingin mengingatkan Helen secara langsung. Dia percaya Helen masih memiliki rasa kesopanan dalam melakukan sesuatu. Jadi, dia mengucapkan selamat tinggal pada keduanya dan langsung menuju Shangri-La. Menjemput Queen lalu pergi ke bandara menjemput Yule dan Rahel. Setelah tiba di Shangri-La, Charlie langsung ke kamar Queen. Begitu sampai di pintu kamar Queen, pintu kamar terbuka dari dalam. Agen Queen, Dorothy, mengenakan pakaian kerja dengan logo agensi di atasnya. Dia menyeret sebuah koper besar dan hendak keluar kamar. Terdengar suara Queen dari dalam. Dorothy, kamu harus meletakkan harta saya di ruang ganti dengan benar. Tidak seorang pun kecuali kamu boleh memasuki ruang ganti, apalagi menyentuhnya. Mengerti, Dorothy berkata tanpa daya. Oh, begitu, kamu mengoceh di sebelah telingaku sepanjang pagi. Sangat menyebalkan. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membawanya ke sana sendiri. Queen berseru. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke tempat acara pagi ini. Kakak Charlie akan menjemputku sebentar lagi. Kami akan pergi ke bandara menjemput orang tua saya. Kami akan makan siang bersama, merayakan ulang tahunnya. Kamu harus menyimpannya dengan aman. Dorothy memintanya tidak puas. Saya selalu mendengar Kak Charlie. Kak Charlie, sepanjang hari. Telingaku hampir kapalan. Saya tidak tahu apa yang baik tentang Kak Charlie-mu. Ada banyak pria tampan di dunia hiburan yang lebih tampan dari dia. Queen bersembunyi dan berkata, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang Kak Charlie. Menurutku dia yang paling tampan. Dorothy menenangkan tanpa daya. Dan sambil mendorong pembeli itu keluar, dia berbalik dan berkata, saya malas mendengarkan omonganmu di sini. Saya harus segera pergi ke tempat acara. Masih ada banyak konfirmasi pekerjaan akhir pagi ini. Dorothy meninggalkan pintu. Dia berbalik dan menabrak Charlie. Melihat Charlie tiba-tiba, Dorothy kaget. Membuatnya merasa sedikit bersalah. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Charlie sedekat ini. Wajah tampan dan bersudut di depannya segera membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya memerah. Dia merasa apa yang dia katakan benar-benar tidak pantas. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersulang di hatinya. Sulit menemukan artis pria yang lebih tampan dari Charlie di industri hiburan. Walaupun ada beberapa artis pria yang terlihat lebih tampan dari Charlie, kebanyakan mereka menjalani operasi plastik yang sama sekali tidak wajar. Dalam industri hiburan saat ini, selama mereka mengikuti idola, siapa yang tidak melakukan operasi plastik? Kadang-kadang artis pria melakukan operasi plastik lebih kejam daripada artis wanita. Meskipun banyak artis pria terlihat tampan setelah operasi plastik, mereka terlihat lebih feminin. Beberapa bahkan lebih feminin dari wanita. Pria tangguh dan tampan seperti Charlie benar-benar langka. Bab 3043. Charlie dan Dorothy bertemu dengan indah. Dorothy tertegun. Charlie sengaja batuk 2 kali. Halo, Nona Chen. Dorothy kembali sadar. Dia malu telah menatap lama wajah tampan Charlie. Dia bertanya dengan gugup. Oh, kamu, mengapa kamu di sini? Aku akan menjemput Nana. Melihat ekspresi paniknya, Charlie bertanya, apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Dorothy menyentuh dadanya, menjadi tenang, dan berkata dengan suara yang agak keras kepada Charlie, kamu tidak akan memakanku. Tapi aku takut setelah kamu mendengar apa yang aku katakan salah, harimau betina akan memangsaku.
Queen mendengar kata-kata Dorothy, dan tanpa sadar bertanya, Dorothy, dengan siapa kamu bicara? Siapa harimau betina itu? Queen langsung berlari keluar dengan cepat. Ketika melihat Charlie, matanya langsung menyala, dan dia berkata dengan penuh semangat, Kakak Charlie, kamu tidak memberi kabar kamu datang. Setelah itu, tanpa menunggu Charlie menjawab, dia sudah berkata kepada Dorothy, Oh, Dorothy, ayo pergi, jangan tunda pekerjaanmu. Cepat, cepat, hati-hati di jalan. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat meraih lengan Charlie dan berkata kepada Charlie, Kakak Charlie, ayo masuk dan duduk. Tunggu aku merias wajah lalu pergi. Melihat Charlie ditarik ke dalam ruangan oleh Queen dan menutup pintu, Dorothy tidak mau memeluknya dengan marah. Sekarang kamu lebih memilih kekasihmu daripada teman. Kasih sayang daripada teman. Setelah itu, dia menyeret kopernya dan pergi karena kesal. Di dalam kamar, Queen menarik Charlie, menyilakan duduk di sofa, dan berkata, Kakak Charlie, tunggu aku beberapa menit. Aku akan melakukannya. Setelah berbicara, Queen sudah berlari ke kamar mandi. Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Isaac untuk memastikan konvoi sudah siap. Dia menunggu Queen selesai dandan, dan meninggalkan ruangan bersamanya. Sama seperti proses penjemputan Queen kemarin, Isaac membantu melewati bandara. Beberapa mobil melaju langsung ke hanggar bandara, lalu menunggu pesawat Yule dan Rahel mendarat. Pukul 10.40, jet bisnis yang dimodifikasi dari Boeing 737 mendarat di Bandara Aurus Hill. Pesawat penumpang yang semula memiliki kapasitas penumpang maksimal hampir 200 orang ini telah dirombak total dan menjadi jet bisnis swasta yang dapat terbang keliling dunia. Pesawat perlahan melaju ke hanggar dengan kendaraan pengemudi. Sebelum berhenti total, Charlie sudah melihat Yule dan Rahel di jendela pesawat. Karena ukuran pesawat yang besar, staf bandara datang dengan mobil lift penumpang. Setelah merapat dengan pintu kabin, pasangan suami istri itu berjalan menuruni lift penumpang. Queen sangat senang, dan dengan cepat menunjuk tangannya dan berteriak, Ayah, Ibu. Yule dan Rahel berjalan bergandengan tangan. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, Charlie memerhatikan bahwa kulit Yule sangat sehat. Sosoknya tegak dan energik, dan dia tampak seperti baru berusia awal 40-an. Dia terlihat seperti itu karena efek dari pil peremajaan. Namun, Rahel yang berada di samping Yule terlihat sedikit lelah. Faktanya, meskipun Rahel berusia hampir 50 tahun, tetapi karena dia terawat dengan baik, dia biasanya terlihat berusia sekitar 40 tahun. Jika dia berdiri dengan Queen, dia sama sekali tidak terlihat seperti ibu dan anak. Lebih terlihat seperti sepasang saudara perempuan. Namun, kondisinya secara keseluruhan jauh lebih buruk daripada Yule yang jelas beberapa tahun lebih tua, dan dia tampak sedikit sakit. Charlie segera teringat apa yang dikatakan Queen kepadanya. Rahel membantu Yule dalam urusan pekerjaan. Agaknya, pekerjaan berat telah menyeret tubuh dan energinya. Bab 3044. Begitu Yule dan Rahel turun dari lift penumpang, Queen menggandeng tangan Charlie dan berjalan dengan cepat. Charlie berkata dengan sangat hormat, Paman Golding, Bibi Rahel, kalian sudah jauh-jauh datang kemari. Yule tertawa, dan berkata, Charlie, kamu menyelamatkan hidup Paman. Ini masalah yang sempit. Apa kamu masih menyampaikan ucapan sopan kepada Paman? Rahel yang berada di samping juga tersenyum dan berkata, Ya, Charlie, Paman Golding sudah lama merencanakan merayakan ulang tahun kamu. Dia sudah berasap sejak lama. Kamu tidak tahu. Dia sangat senang selama penerbangan. Queen bertanya, Ayah, di mana kue ulang tahun yang saya pesan? Kamu membawanya, Yule berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku membawanya. Saya tidak akan lupa dengan pesan putri tercinta. Kue itu ada di ruang kargo. Saya meminta kru mengikuti pesan pembuat kue. Suhu di gudang dikontrol pada 0 derajat, dan semua kotak pengepakan diperkuat. Tidak akan ada kesalahan. Staf akan menurunkannya dan mengirimkannya ke restoran. Itu bagus.
Queen menghela napas lega, menatap Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Charlie, kue yang aku pesan ini enak sekali. Kamu pasti akan menyukainya." Charlie tersenyum dan berkata, "Nana, kalau begitu aku berterima kasih sebelumnya." Queen menjawab dengan malu-malu, "Mengapa kamu begitu sopan padaku?" Charlie sedikit tersenyum, dan berkata kepada Yule dan istrinya, "Paman Golding, Bibi Rahel, ayo ke restoran sekarang. Saya sudah memesan." "Oke," Yule mengangguk, lalu memberitahu staf di sekitarnya, "Kamu ambil kuenya dan kirimkan ke restoran. Hati-hati, jangan membuat kesalahan." Beberapa anggota staf buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Golding, jangan khawatir. Kami akan mengirimkan kue dalam keadaan utuh." Yule sedikit mengangguk puas, dan berkata kepada Charlie dan Queen, "Kalau begitu, ayo pergi." Queen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayah, kamu datang sejauh ini ingin merayakan ulang tahun kakak Charlie. Kamu tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakak Charlie?" Yule berseru, "Tentu saja aku sudah menyiapkannya." Queen bertanya dengan heran, "Mengapa saya tidak melihat kamu membawa hadiah? Kamu meminta seseorang mengirim kue ke restoran. Kamu tidak bilang ada hadiah lain yang akan dikirim bersamaan. Kamu benar-benar tidak bersiap." Charlie buru-buru berkata, "Nana, jangan bicara kosong. Bagaimana saya bisa membuat Paman Golding memberi saya hadiah untuk ulang tahun saya?" Yule tertawa. "Charlie, sebagai penatua, wajar saja jika saya memberikan hadiah ulang tahun kepada generasi yang lebih muda." "Putriku benar," Rahel berkata sambil tersenyum. "Yule, apakah kamu melihat bahwa gadismu belum menikah?" Sikunya mengarah keluar, dan dia mulai mengganggumu. Queen menjulurkan lidahnya. "Bu," sikuku mengarah ke kakak Charlie. "Bagaimana bisa berbelok keluar?" Yule menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata kepada Queen, "Ini pertama kalinya merayakan ulang tahun Charlie setelah hampir 20 tahun berlalu. Sebagai seorang paman, saya tidak akan melewatkannya." Setelah itu, dia menunjuk ke pesawat di belakangnya, lalu berkata sambil tersenyum, Ini hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Charlie. Pesawat ini baru saja diproduksi Boeing di Seattle, Amerika pada awal tahun. Sudah disesuaikan dan dimodifikasi dengan kualitas terbaik. Ini pesawat eksklusif pribadi Charlie mulai sekarang." Ketika Charlie mendengarnya, dia terkejut, dan buru-buru berkata, "Paman Golding, hadiah ini terlalu mahal. Saya tidak dapat menahan diri." Wajah Yule memucat, dan dia berkata, "Maukah kamu mengambil atau tidak? Bagaimanapun, pesawat ini sudah berada di sini. Kalau kamu tidak ingin mengambilnya, pesawat ini akan tetap berada di sini." Rahel yang berada di sebelah buru-buru berkata, "Charlie, ini keinginan Paman Golding. Itu tidak terlalu berharga. Kamu bisa berada di lingkungan ini." Bab 3045. Bukan karena Charlie ingin berselisih dengan Yule. Dia hanya merasa ini terlalu mahal. Yule tiba-tiba memberinya jet pribadi. Dan ini bukan jet pribadi kecil biasa yang harganya puluhan juta, 100 atau 200 juta. Ini adalah jet pribadi yang dimodifikasi dari pesawat Boeing 737. Harga pesawat Boeing 737 biasa sekitar 100 juta dolar AS. Pesawat biasa membubarkan jet pribadi, setara dengan rumah setengah jadi. Biaya yang diperlukan untuk mengubah dan mengubah pesawat ini, setidaknya setengah dari nilai total. Dihitung dengan cara ini, nilai pesawat ini sekitar 1 miliar yuan. Ini hari ulang tahunnya. Charlie malu menerima hadiah yang begitu mahal. Yule melihat Charlie ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memeluk bahunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Charlie, kamu cocok, Yule, seperti anakku sendiri. Kamu juga memiliki karirmu sendiri sekarang. Kamu sering terbang bolak-balik melintasi negara atau bahkan keliling dunia. Memiliki jet pribadi akan jauh lebih nyaman bagi Anda." Charlie berkata dengan serius, "Paman Golding, sebenarnya, keluarga Wade juga memiliki jet pribadi cadangan di Aurus Hill.
Ini sudah cukup untukku. Saya benar-benar tidak ingin kamu menghabiskan terlalu banyak uang. Yule berkata dengan ekspresi yang sangat tegas. Jet pribadi keluarga Wade milik keluarga Wade. Pesawat yang aku berikan ini adalah milikmu. Tidak sama menggunakan barang milikmu sendiri dengan menggunakan milik orang lain. Selain itu, hubunganmu dengan keluarga Wade masih belum dekat. Kalau suatu hari nanti kamu canggung dengan kakekmu dan kamu ingin menggunakan pesawatnya, bukankah kamu akan menjadi kurcaci? Saat dia mengatakan itu, Yule berkata lagi, selain itu, kenapa kamu segan dengan paman? Ini hanya sebuah pesawat, paling mahal hanya 1 miliar. Saya juga pernah hampir mati. Saya tidak sempat menghabiskan banyak uang saya. Ini juga menyakitkan. Rahel di samping menyela. Ya, Charlie, terima saja dengan sepenuh hati. Jangan melihat ke belakang pada Paman Golding, yang memberikan hadiah ulang tahun di usia yang begitu tua, dan tetap harus memohon padamu untuk menerimanya. Ketika Charlie mendengar ini, dia segera menyadari bahwa dia memang agak terlalu jauh dari jangkauannya. Semakin mahal hadiahnya, semakin berarti Paman Golding dan istrinya sangat mementingkan dirinya sendiri. Jika dia terus menolak, itu akan menyakiti mereka. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, terima kasih Paman Golding, terima kasih Bibi Rahel. Aku, Charlie, memiliki jet pribadi ini. Ketika Yule mendengar ini, dia langsung tertawa, lalu menjabat tangan besar di bahu Charlie dengan penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, ayo kita ke restoran. Charlie mengundang Yule dan istrinya untuk duduk di kursi belakang BMW 760-nya. Lalu membuka pintu co-driver untuk Quinn. Sebelum masuk ke mobil, dia memberitahu Ishak, Ishak, mobilmu di depan dan buka jalan. Kita langsung ke Heaven Spring. Charlie sudah setuju dengan Albert sebelumnya. Dia akan mengadakan ceramah di Heaven Spring hari ini. Seluruh Heaven Spring ditutup hari ini. Albert juga meninggalkan semua urusannya. Dia sudah ada di Heaven Spring pagi-pagi sekali untuk mengawasi. Dari keamanan pekerjaan dan proses pelayanan seluruh Heaven Spring, hingga kesegaran setiap hidangan dan bahan mentah yang akan disiapkan hari masuk. Juga memeriksa setiap peralatan makan. Albert pada dasarnya memeriksa semuanya terlebih dahulu lebih dari sekali. Ketika Ishak membuka jalan di depan dan membawa Charlie keluar dari bandara, Ishak memberitahu berita itu kepada Albert. Albert segera meminta semua layanan personel untuk memperingatkan di tempat parkir di pintu masuk Heaven Spring. Mereka siap menyambut. Dia juga memerintahkan banyak anak buahnya untuk menjaga di kedua sisi pintu masuk. Meminta mereka untuk tidak membiarkan orang lain masuk. Lagi pula, Quinn, yang bepergian dengan Charlie, adalah salah satu bintang terpanas di negara ini. Jika makan siang di Heaven Spring terungkap, dia mungkin akan segera menjadi berita gosip. Albert sangat setia kepada Charlie. Dia tidak ingin ada kesalahan. Antisipasi semua bahaya yang tersembunyi untuk Charlie. Saat konvoi memasuki tempat parkir, Albert memimpin sekelompok petugas menunggu di depan pintu. Begitu Charlie menghentikan mobilnya, dia melangkah maju lebih dulu. Albert membuka dua pintu belakang dan pintu penumpang, dan berkata dengan sopan kepada Yule dan Quinn, selamat datang 3 tamu terhormat di Heaven Spring. Kemudian dia membuka pintu pengemudi dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, ruangan sudah siap. Ayo masuk sekarang. Bab 3046. Charlie mengangguk dan berkata, terima kasih sudah bekerja keras. Sudah seharusnya. Saat ini, Ishak keluar dari mobil dan berkata kepada Charlie, Tuan muda, saya menunggu di pintu. Beri saya perintah kapanpun Anda membutuhkan sesuatu. Charlie berkata, mengapa kamu menunggu dengan bodoh di depan pintu? Minta Albert mengaturnya. Kamu bisa memilih ruangan dan makan. Aku akan minum untukmu nanti. Albert buru-buru berkata, oke, Tuan Wade, serahkan padaku. Ketika Ishak mendengar ini, dia terkejut. Tidak peduli jam berapa, Charlie selalu memikirkan dirinya dan Albert. Dia memang jauh lebih baik daripada tuan muda kaya lainnya. Jadi, dia berkata dengan hormat, baik, tuan muda. Charlie mengangguk.
Dan Albert berkata, Tuan Wade, kalian berempat silakan ikuti aku. Setelah itu, mereka berempat mengikuti Albert ke gerbang utama Heaven Spring. Memikirkan kue, Queen berkata kepada Albert, Tuan Rhodes, seorang staf akan mengirimkan kue ulang tahun sebentar lagi. Tolong atur meja dorong yang sesuai. Bantu bawa kue ke ruangan nanti. Kue ini sangat berharga. Tolong minta staf berhati-hati saat mengatur semua ini. Jangan sampai merusak kuenya. Terima kasih. Albert berkata tanpa ragu. Nona Golding, saya akan mengaturnya dengan benar. Setelah itu, Albert memimpin mereka berempat ke ruang berlian. Ruangan telah dibersihkan dengan sangat bersih dan rapi. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai bersih. Di atas meja bundar yang besar, sudah ada 8 hidangan dingin. 8 hidangan dingin ini terdiri dari 4 hidangan daging dan 4 hidangan vegetarian. Dan setiap hidangan dibuat dengan sangat hati-hati. Di tengah meja bundar, ada 2 botol Mautai dan 2 botol anggur merah Romane Conti seharga ratusan ribu. Sebanyak 4 set peralatan makan yang sangat indah diletakkan di atas meja. Di sebelah setiap peralatan makan, terdapat buku salinan emas dengan banyak informasi yang ditulis dengan kaligrafi yang sangat elegan. Albert berkata kepada Charlie dan yang lainnya, ini buku menunya, urutan penyajian, bahan, dan karakteristik setiap hidangan tertulis di sini. Kalian berempat dapat melihat-lihat lebih lanjut. Jika memiliki celana, atau memiliki kebutuhan lain, kalian bisa memberi tahu saya kapan saja. Yule mengambil salah satu menu buku, melihatnya, dan menghela napas. Buku kecil ini sangat indah. Kertasnya sangat elegan. Yule mendekatkan menu buku ke bawah hidungnya, menciumnya, dan berseru, tintanya berbau sangat kuat. Ini bukan tinta modern, kan? Albert mau tidak mau mengacungkan jempol, dan memuji, Tuan Golding benar-benar cerdas. Saya meminta seorang kaligrafer dari Aurus Hill untuk menulis karakter ini. Dia menggunakan tinta hui yang dibuat pada tahun pertama Kaisar Xuande di dinasti Ming. Yule tidak dapat menahan diri untuk mengagumi. Bos Rhodes sangat teliti dalam menangani ini. Layanan yang begitu baik belum pernah terlihat bahkan di Eastcliff. Albert buru-buru berkata, sejujurnya, Tuan Golding, saya biasanya tidak bisa melakukan ini di Heaven Spring. Hari ini Tuan Wade ingin menjamu tamu terhormat, jadi saya menghabiskan lebih banyak waktu. Yule mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, Tuan Rhodes, jangan khawatir. Albert dengan hormat berkata, saya harus melakukan ini semua. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya tidak akan menunda makan siang Anda dengan tamu terhormat. Setelah kuenya tiba, saya akan mengantarnya seperti yang diminta oleh Nona Golding. Jika Anda punya kebutuhan lain, jangan ragu menelepon saya. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata kepada Albert, Albert, tolong minta seseorang menyiapkan 3 cangkir air putih dan bawa ke sini. Bab 3047. Setelah mendengar Charlie menyuruhnya, Albert langsung meminta anak buahnya menyiapkan air putih. Dia segera berkata, Tuan Wade, apakah Anda ingin saya merendam teh Ming Qianlongjing berkualitas tinggi? Teh ini saya beli di Sudbury. Dikirim 2 hari yang lalu ke Aurus Hill. Enak sekali. Albert tidak tahu mengapa Charlie meminta menyiapkan air putih. Charlie sedikit tersenyum tangannya dan berkata, jangan terlalu merepotkan. Siapkan saja air putih. Setelah itu, Charlie berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, siapkan juga pisau buah. Meskipun Albert tidak tahu kenapa, dia segera mengangguk dan berkata, oke, Tuan Wade. Saya akan segera menyiapkannya. Yule, Rahel, serta Queen tidak tahu mengapa Charlie membutuhkan air putih dan pisau buah. Namun mereka tidak repot-repot bertanya. Charlie langsung berkata sambil tersenyum, Paman Golding, Bibi Rahel, Nana, ayo kita duduk. Oke, Yule tertawa dan berkata, Charlie, ini hari ulang tahunmu. Paman sangat bahagia. Ayo kita minum 1 atau 2 gelas. Charlie mengangguk tanpa ragu dan berkata, tidak masalah.
Paman Golding. Aku akan menemanimu sebanyak yang kamu minum. Charlie mengambil inisiatif untuk memulai. Dia membuka keinginan Mautai lalu menuangkan 2 gelas untuk dirinya dan Yule. Sedangkan Queen membuka anggur merah Romane Conti, menuangkannya perlahan ke dalam gelas, dan berkata kepada Charlie, "Kakak Charlie, aku ada pertunjukan malam nanti. Aku tidak bisa minum terlalu banyak. Aku akan menghormatimu dan orang tuaku. Saya tidak akan minum lebih dari 1 gelas. Kalau ada kesempatan setelah pertunjukan, saya akan menemani kamu minum yang enak." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Minum lebih banyak tidak akan menghentikan bisnismu." Queen menjulurkan lidahnya. "Pertunjukan malam ini sangat penting. Saya tidak berani membuat kesalahan. Kalau minum terlalu banyak dan menjadi gila di atas panggung, kerja kerasku bisa hancur dan bisa berakhir." Charlie memeluknya dan berjanji, "Nana, percaya padaku. Minum sebanyak yang kamu mau. Ada aku di sini. Ini tidak akan mempengaruhi pertunjukanmu." Queen ragu-ragu sejenak, tetapi berpikir bahwa Charlie tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya mendengarkan kamu. Kalau saya menunda pertunjukan atau membuat lelucon, saya akan mengandalkan kamu. Kamu jangan pergi." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Taruh saja 10.000 hati di hatimu." Queen kemudian bertanya pada Rahel di sana, "Bu, kamu ingin minum anggur merah juga?" Rahel berkata sambil tersenyum, "Ulang tahun Charlie adalah acara yang meriah. Tentu saja ibu harus minum." Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan berkata dengan nada meminta maaf, "Charlie, Bibi sedikit lelah akhir-akhir ini. Aku mungkin tidak bisa minum seperti biasanya. Kalau aku minum lebih sedikit, maafkan aku." Charlie mengangguk dan bertanya dengan prihatin, "Bibi Rahel, kondisimu yang buruk karena sibuk bekerja, kan?" Yule di samping berkata dengan emosi, "Ya, sejak saya menghilangkan ancaman di dalam dan di luar grup, Bibi Rahel selalu membantu saya dalam urusan perusahaan. Meskipun 2 adik laki-laki saya sekarang jauh lebih jujur, setelah kejadian sebelumnya, kami masih sulit percaya pada mereka 100%. Saya tidak berani mempercayai pekerjaan penting bagi mereka, dan sekarang tidak ada tenaga yang dapat dipercaya. Bibi Rahel harus bekerja keras." Setelah itu, dia memandang Rahel dan berterima kasih. "Istriku, kamu telah bekerja keras untukku." Rahel sedikit tersenyum dan berkata dengan tulus, "Kerja keras apa? Selama kamu dalam keadaan sehat dan kariermu berjalan lancar, saya dapat yakin." Rahel berkata lagi, "Saya juga lebih muda dari kamu, jadi sedikit beban kerja bukanlah masalah." Queen buru-buru berkata, "Tapi, setelah semua konserku selesai, aku akan kembali menyukai dan ayah. Aku meringankan kerja kerasmu." Rahel tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Kalau kita bertiga bekerja sama, ayahmu dan aku pasti bisa banyak bersantai." Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, dan Charlie berkata, "Masuk." Albert masuk, membawa nampan indah dengan satu tangan dan mendorong pintu dengan tangan lainnya. Bab 3048. Di atas nampan, ada 3 gelas berisi air putih dan pisau buah panjang. Albert dengan hati-hati meletakkan nampan di depan Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ini air putih dan pisau yang Anda minta." Charlie mengangguk dan sedikit tersenyum. "Terima kasih Albert." Albert buru-buru berkata, "Sama-sama, Tuan Wade. Kalau tidak ada yang lain, saya keluar dulu." Baik, setelah Albert pergi, Queen bertanya kepada Charlie, "Kakak Charlie, untuk apa air putih dan pisau?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Charlie mengeluarkan kotak rosewood yang sangat halus dari sakunya. Saat membuka kotak cendana merah, Yule sekilas mengenali pil di dalamnya. Dia tahu itu adalah obat ajaib yang menyelamatkan hidup dan bahkan membuatnya tampak lebih muda 10 atau 20 tahun. Ibu dan putrinya, Rahel dan Queen, juga menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala sendiri.
Jadi kali ini mereka sangat terkesan dengan pil peremajaan. Namun, keluarga tiga orang itu tidak tahu mengapa Charlie tiba-tiba mengeluarkan harta yang begitu berharga. Pada saat ini, Charlie langsung mengeluarkan pil peremajaan. Dia mengambil pisau buah untuk membagi pil peremajaan menjadi 3 bagian yang sama. Pada saat ini, keluarga tiga orang akhirnya menyadari tujuan Charlie. Yule dan istrinya Rahel merasakan kegugupan, kegembiraan, dan harapan samar yang tak dapat dijelaskan jauh di dalam hati mereka. Mereka selalu mendambakan pil Huichun. Namun keduanya sudah hampir mencapai usia untuk mengetahui takdir mereka. Dan semakin tua mereka, semakin mereka merindukan masa muda yang hilang. Biasanya, mereka tidak berani berharap berlebihan, memiliki kesempatan bisa mendapatkan pil peremajaan lagi. Melihat Charlie mengambil satu dan membaginya menjadi 3, mereka berdua sudah menyadari apa yang akan dilakukan Charlie. Mereka berdua bersemangat. Segera setelah itu, mereka melihat Charlie memasukkan 3 pil peremajaan ke dalam 3 gelas berisi air putih. Sungguh menakjubkan melihat pil peremajaan padat itu langsung meleleh begitu dimasukkan ke dalam air, dan segera larut sepenuhnya di dalam air. Air putih yang melarutkan pil peremajaan tidak berubah warna, seolah-olah pil itu menghilang di udara. Setelah itu, Charlie menyerahkan 3 gelas tersebut kepada mereka bertiga. Charlie berkata, "Paman Golding, Bibi Rahel, dan Nana, kalian semua dalam keadaan sehat. Namun karena intensitas pekerjaan tubuh kalian sedikit kurang sehat, terutama Bibi Rahel, yang bekerja lebih keras selama ini. 3 gelas air ini ada di tengah pil peremajaan. Meskipun tidak bisa membuat kalian bertiga terlihat lebih muda 10 atau 20 tahun, setidaknya dapat memulihkan tubuh, kulit, dan kondisi mental kalian menjadi seperti 5 atau 8 tahun yang lalu. Juga dapat sangat melengkapi kebutuhan tubuh akan vitalitas, dan juga dapat sangat meningkatkan energi dan kekuatan fisik kalian bertiga dalam pekerjaan dan kehidupan kalian." Berbicara tentang ini, Charlie memandang Rahel yang bersemangat, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi Rahel, kalau kamu minum segelas air ini, rasa lelahmu akan hilang sepenuhnya. Kulit dan tubuhmu juga akan terlihat lebih muda. Orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa kamu berusia kurang dari 35 tahun. Paman Golding, kamu mungkin akan terlihat seperti berusia 38 atau 39 tahun. Kamu Nana, mungkin bisa seperti keadaan usia 18 tahun." Bab 3049. Rahel sangat bersemangat mendengar penjelasan Charlie. Matanya juga memerah. Dia sangat tersentuh oleh Charlie. Dia tidak pernah mengira Charlie akan langsung mengeluarkan pil peremajaan karena mengetahui dirinya kelelahan. Kemurahan hati semacam ini di luar jangkauan pikiran. Rahel sendiri berasal dari keluarga yang sangat kuat. Namun, semakin kaya dia, semakin memahami bahwa uang bukanlah hal terpenting di dunia ini. Hal yang paling berharga di dunia ini tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Bagi orang-orang miskin yang hidupnya bermasalah, meskipun dia tahu bahwa pekerjaan ini akan sangat merugikan tubuhnya, tetapi untuk menghidupi keluarganya, dia rela menukar kesehatannya dengan uang. Sedangkan orang-orang kaya yang telah mencapai kebebasan finansial sepenuhnya, yang paling mereka takuti adalah segala sesuatu yang merugikan tubuh mereka. Mereka tidak segan-segan membelanjakan banyak uang, hanya untuk membuat tubuh mereka lebih sehat dan bisa hidup lebih lama lagi, meski hanya beberapa hari. Namun, seringkali uang bukanlah segalanya. Bahkan seorang miliarder yang berusia 50-an atau 60-an, tidak dapat menghentikan tubuhnya menjadi tua. Dia tidak bisa menghentikan penurunan kekuatan fisik dan energinya. Jadi pil peremajaan ini adalah harta paling berharga di mata orang kaya. Ini juga alasan Travis Lane rela menghabiskan 2 miliar uang tunai untuk menawar pil peremajaan Charlie. Namun, kekuatan keseluruhan orang kaya yang hadir di tempat kejadian hari itu masih jauh tertinggal dari keluarga Golding. Jika sekelompok orang kaya tingkat keluarga Golding benar-benar berkumpul bersama, harga lelang peremajaan pil bahkan bisa melebihi puluhan miliar. Rahel memahami nilai pil peremajaan dengan sangat baik.
Dia sangat senang dan berterima kasih. Yule bahkan lebih tersentuh. Charlie pernah menyelamatkan hidupnya dan membuatnya terlihat lebih muda setidaknya 10 tahun. Dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang begitu besar. Sekarang Charlie mengeluarkan pil peremajaan lagi dan memberikannya kepada keluarganya 3 orang. Ini membuatnya merasa lebih malu. Jadi, dia ragu-ragu lagi, dan berkata, "Charlie, kamu sangat memerhatikan keluarga kami 3 orang ini. Paman sangat berterima kasih, tetapi hadiah ini terlalu berharga. Paman sangat malu." Yule tidak bisa menahan napas, dan berkata lagi, "Memang bibi Rahel sedang tidak sehat akhir-akhir ini. Setiap kali saya melihatnya bekerja siang dan malam, saya merasa sangat stres. Jadi saya akan menerima 1 gelas untuk bibi Rachelmu. Kamu harus menyimpan 2 gelas tersisa untuk dirimu sendiri." Bab 3050. Setelah mendengar ini, Charlie menenangkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Paman Golding, kamu bilang kamu menganggap aku sebagai anak sendiri, bukan orang luar. Tetapi sekarang kamu mulai menganggap aku sebagai orang luar lagi. Saya sudah bilang, pil peremajaan ini untuk kamu, Bibi Rahel, dan Nana. Walaupun kamu tidak mengasihani dan tidak memikirkan diri sendiri, kamu tetap harus mengasihani Nana. Dia akan segera mengadakan puluhan konser di seluruh dunia. Dia pasti sangat lelah terus bepergian. Mengapa kamu masih tertarik padaku saat ini?" Queen berkata, "Kakak Charlie, aku baik-baik saja. Aku masih sangat muda. Tidak masalah aku lelah." Charlie berkata dengan wajah lurus, "Berhenti membodohiku di sini. Kamu lupa bagaimana kita berdua bertemu. Kalau kamu tidak terganggu dengan masalah perut sepanjang tahun, mengapa kamu siap membantu pil perut Jiuxuanku? Kamu baru berusia 20-an, perut kamu sudah bermasalah. Ini karena kamu bekerja sepanjang hari, kelelahan, tidak makan tepat waktu, dan tidak sehat." Queen berkata dengan suara rendah dengan sedikit rasa malu, "Saya memang memiliki masalah perut. Setelah minum pil perut Jiuxuan, saya bisa sembuh. Saya bisa membawa banyak pil perut Jiuxuan untuk memastikan tidak menyebabkan masalah perut lagi." Charlie berkata dengan serius, "Jika seseorang terlalu lelah, tidak hanya akan melukai perut, tetapi juga akan melukai hati, dan bahkan menambah beban pada jantung. Masalah perut bisa diselesaikan dengan pil perut Jiuxuan. Bagaimana dengan yang lain? Kamu akan bekerja sepanjang tahun. Bagaimana jika tiba-tiba sakit saat berada di luar negeri?" Saat dia mengatakan itu, Charlie menatap Yule, dan berkata dengan serius, "Paman Golding, karena kamu telah bertemu denganku seperti ini, aku juga harus bertemu denganmu. Pesawat yang kamu kirimkan terlalu mahal. Saya tidak pantas mengambil semuanya. Atau saya harus meminta seseorang membongkar kedua mesin sekarang." Ketika Yule mendengar ini, dia langsung menyukainya. "Bongkar mesinnya, kok bisa ada yang seperti itu? Selain itu, dengan 2 mesin sebesar itu, bagaimana kegunaannya setelah dibongkar?" Tapi dia juga tahu, Charlie benar-benar menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Itu sebabnya dia dengan murah hati mengeluarkan pil peremajaan lainnya. Memikirkan hal ini, dia sangat tersentuh. Dan pada saat yang sama dia berpikir, Charlie menganggap kami sebagai keluarganya sendiri. Jadi tentu saja aku tidak bisa melihatnya terlalu jauh. Selain itu, Charlie dan Nana bertunangan. Cepat atau lambat dia akan menjadi menantu saya. Jika terlalu dibuat-buat, dia akan terlihat seperti calon mertua yang tidak jujur. Pada titik ini, dia menghela napas pelan, menatap Charlie, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Charlie, kebaikanmu kepada kami sekeluarga bertiga akan selalu aku ingat." Rahel juga berkata dengan mata merah, "Ya, Charlie, kami diduga berhutang banyak padamu. Jika bukan karenamu, keluarga kami sudah lama hancur." Charlie berkata, "Bibi Rahel, tolong jangan katakan itu. Kalau benar-benar ingin mengatakan siapa yang suka pada siapa, aku, Charlie, yang suka pada kalian. Selama bertahun-tahun, kalian selalu meremehkanku.
Kalian bahkan bepergian ke seluruh dunia untuk menemukanku. Aku seperti diperlakukan ini oleh kalian. Kebaikan ini lebih besar dari gunung. Mata Queen juga memerah. Dia menahan air mata dan berkata, "Ayah, Ibu, kita memperlakukan Kak Charlie sebagai keluarga. Kak Charlie juga memperlakukan kami sebagai keluarga. Ini berarti kita berempati dengan benar-benar keluarga. Meskipun saya dan Kak Charlie belum menikah, dia sudah menjadi anggota keluarga kita. Sebagai sebuah keluarga, kita harus membantu satu sama lain. Jadi mari berhenti berpose sopan satu sama lain di sini. Kalau kita semua terlalu berbasa-basi, itu sepertinya terlalu dibuat-buat." Queen mengamati mereka bertiga dan berkata dengan serius, "Saya ingin katakan ini. Saya tidak akan pernah sopan kepada Kak Charlie lagi. Saya sangat beruntung Kak Charlie memperlakukan saya dengan baik. Karena itu berkat saya. Saya tidak ingin melalaikan dan menyatakan dengan sopan. Saya hanya ingin menikmati kebaikan yang Kak Charlie berikan kepada saya. Kalau Kak Charlie membutuhkanku, aku tidak akan pernah ragu. Kak Charlie juga tidak akan sopan kepadaku kalau begitu." Selesai menyelesaikan kata-kata itu, Queen langsung mengambil salah satu gelas dan berkata dengan bangga, "Aku tidak akan menunggu kalian berdua. Aku minum duluan sebagai rasa hormat." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.